Partai Demokrat menyusul Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang telah terlebih dahulu pecah. Gelaran Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara hanyalah langkah kecil dari sebuah skenario besar yang sedang dimainkan oleh, dalam tanda petik, kekuatan tak terlihat. Sebelum terjadi kudeta Partai Demokrat, PKS telah terlebih dahulu ditinggal tokoh-tokoh sentral seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah. Keduanya dengan ditopang sejumlah mantan kader PKS mendirikan Partai Gelora. Tidak lama kemudian, Amin Rais mendirikan Partai Umat yang diisi mantan punggawa PAN. Padahal Amin Rais bukan hanya pendiri, namun juga ikon PAN. Amin Rais dan PAN ibarat bendera dengan warnanya yang tidak terpisahkan. Ditambah dengan partai berkarya yang juga mengalami perpecahan internal, maka sejatinya kita sedang memasuki era baru demokrasi, di mana seluruh partai yang berada di luar istana mengalami perpecahan. Bagaimana kita melihat fenomena politik anomali, tidak lazim, dan minim etika di balik penghancuran Partai Demokrat? Kita meyakini ada sutradara besar yang sedang memainkan skenario untuk kepentingan 2024. Proyek politik ini mengerucut pada 3 kemungkinan. Pertama, calon tunggal di Pilpres 2024. Jika Demokrat digembosi, apalagi bisa diambil alih, maka jalan untuk menciptakan calon tunggal terbuka lebar. Meski ada kemungkinan pemilu dan Pilpres dipisah, namun perolehan suara PKS dan PAN dipastikan sulit menembus presidensial threshold sebesar 20%, bahkan mungkin akan diubah menjadi 25% untuk Pilpres 2024. Kedua, menciptakan sekoci. Ada calon yang sedang disiapkan untuk mengikuti Pilpres 2024, namun diperkirakan akan mendapat saingan berat dari internal partainya, hingga perlu disiapkan partai lain yang memiliki potensi dan struktur politik kuat. Partai ini akan digunakan sebagai alat tawar atau menekan partainya sendiri agar mau mengusung calon yang disodorkan sang sutradara. Ketiga, ada rencana besar yang sedang disiapkan dan membutuhkan dukungan mayoritas anggota MPR. Bisa berupa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 terkait isu-isu strategis semisal GBHN dan masa jabatan presiden. Contohnya, mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau bahkan tak terbatas seperti di masa Orde Baru. Ingat, untuk menggolkan amandemen dibutuhkan kehadiran 2/3 anggota MPR yang saat ini berjumlah 711 orang. Harus ada kekuatan besar agar bisa mencapai kesepakatan, terutama terkait poin-poin yang diinginkan sutradaranya. Jika Partai Demokrat bisa dilumpuhkan, otomatis tujuan itu akan tercapai karena suara oposisi sudah berkurang gratis. Mana dari 3 kemungkinan itu yang akhirnya gol? Kita berharap tidak ada satupun yang akan terwujud, sebab sama saja dengan membunuh demokrasi yang telah susah payah kita perjuangkan selama ini.